Halo sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe channel YouTube Gepensur Parung Panjang. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang singkat ini saya akan mengangkat hal-hal yang berkenaan dengan sholat dari dua sudut pandang. Pertama pandangan fuqaha, kedua pandangan sufi. Jadi fuqaha itu bentuk jama dari faqih, jadi ulama-ulama fikih, ulama yang konsentrasi di bidang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Sementara ulama-ulama sufi biasanya lebih fokus kepada akhlak atau etika dan estetika dalam beribadah. Nah, di sini akan lebih fokus kepada sholat, di mana sholat itu ada syarat sholat, ada rukun sholat. Karena waktunya singkat, maka saya akan lebih fokus kepada syarat sah sholat. Jadi ulama fikih menjelaskan syarat-syarat sholat. Nanti kalau ulama tasawuf akan menjelaskan syarat diterima sholat. Jadi beda orientasinya. Kalau fikih hanya fokus kepada sah dan tidak sah. Kalau tasawuf dia akan berbicara bagaimana diterima atau tidak. Walaupun secara hakikat tidak tahu sholat kita diterima atau tidak. Adapun dalam Al-Quran hanya sekedar indikator atau tanda-tanda saja sholat itu diterima. Misalnya dengan kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu indikator, bukan esensi, bukan hakikat, bukan intinya ya. Nah, syarat sholat itu yang pertama suci badan. Suci badan dalam kacamata fikih tentunya tidak punya hadas besar dan tidak punya hadas kecil. Itu suci badan. Yang kedua, suci pakaian. Pakaiannya harus suci, tidak ada najis. Yang ketiga, tempatnya harus suci ya. Jadi sholat tempatnya harus suci. Bagaimana kalau kita sholatnya di atas sepiteng? Nggak masalah, karena yang najisnya di bawah sepiteng. Kecuali dalam sepiteng itu nggak sah, di samping juga enggak. Kemudian harus tahu waktunya, jadi harus tepat waktunya. Maka tidak bisa sholat jam 4 pas waktu subuh, sholat jam 4 alasan Tuhan Maha Tahu. Ya, Tuhan Maha Tahu, sholatnya tidak sah. Itu sudut pandang fikih, jadi sah dan tidak sah. Jika syarat ini terpenuhi, maka sholat bisa dianggap sah. Hal ini tentu berbeda dengan ulama sufi, dengan tasawuf. Dalam tasawuf itu syarat diterima sholat sama harus suci badan. Suci badan dalam kacamata tasawuf artinya badannya tidak ada barang haram. Jadi yang kita makan, yang kita minum itu jangan hal-hal yang haram. Bisa jadi sholatnya sah tapi memperhambat untuk diterima karena yang dia makan haram. Yang kedua, pakaiannya juga harus suci. Suci pakaian itu berarti duitnya bukan duit haram membelikan pakaiannya. Bisa jadi misalnya harga pakaian 50.000, 49.000 uangnya halal, 1.000 haram. Itu memperhambat diterimanya sholat dalam kacamata sufi. Kemudian tempatnya harus suci. Artinya jangan tempat-tempat orang. Makanya dalam bangun tempat ibadah dilarang uang-uang haram. Misalnya uang yang tidak baik dibangunkan ke musola, ke masjid, itu dampaknya menurut sufi itu sulit untuk diterima ibadah kita ya. Jadi tempat sholatnya, makanya dalam ibadah itu ketika kita mau sholat kemudian sejadah teman tidak bilang, dalam fikih itu disebut gosong, itu kan dosa, itu tidak memenuhi syarat untuk diterima ya. Jadi badan, pakaian, tempat sholat, menghadap kiblat pada waktunya sama. Kalau bahasanya mah
ya. Karenanya selain kita memikirkan sah dan diterima sholat, juga kita berusaha untuk diterima sholat. Karenanya diusahakan ketika kita sholat, tempatnya harus benar jelas halalnya, lampu penerangannya jangan sampai nyolong dari tiang, ini mengganggu terhadap diterimanya ibadah. Wudunya, PDAM-nya jangan nyolong juga. Nah, ini hal-hal yang menghambat untuk diterimanya sholat, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Jadi sekali lagi, selain sah juga kita harus berpikir untuk diterima. Walaupun hakikatnya tidak ada yang sholat kita diterima. Cuma kata Quran, kalau sholat diterima indikatornya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga timbul pertanyaan, kalau ada orang rajin sholat ke masjid, pulangnya nyolong sendal, datang sendal kulit, pulang sendal, datang sendal jepit, pulang sendal kulit. Ini kan pertanyaan. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi realitanya malah jadi munkar gitu. Malah jadi justru timbul keburukan. Justru banyak yang rawan motor di masjid, ya. Padahal yang dia sholat, pulang sholat, malah pinjam motor nggak balik-balik, ya. Dan itu saya alami. Silakan, ada pertanyaan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat atau mendengar tadi apa yang disampaikan bahwa sholat itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, artinya dari pandang fuqaha dan sufi. Sementara kita lihat bahwa kita alami di kehidupan masyarakat hari ini bahwa banyak orang sholat tadi disampaikan tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Tentunya ini ada indikasi yang perlu kita kaji. Harusnya semakin banyak orang sholat, maka dunia ini akan semakin nyaman dan aman. Tapi ternyata dengan semakin sholat, dengan banyak yang sholat ya, ternyata tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan banyak orang yang sholat, tetapi banyak yang korupsi. Maka ini apa? Ini terjadi, maaf, kita pengalaman ketika masih kita bergaul dengan teman-teman yang lain gitu kan. Artinya sholatnya rajin dan sebagainya, tapi tidak merasuk ke dalam perubahan hidup. Ini yang pertanyaan, kenapa jadi seperti itu gitu? Jadi intinya sholat tidak jadi apa yang dikatakan dalam Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini secara teoritis sudah dijawab oleh fuqaha. Jadi yang dia makan, yang dia gunakan karena hasil dari barang yang haram, sehingga sholatnya tidak ada ruhnya, ya, tidak ada ruhnya. Makanya jangan heran ibadah sekarang hanya sekedar rutinitas belaka, hanya sekedar seremonial. Makanya ada pertanyaan, sebetulnya utamaan sholat atau utamaan puasa? Di sini sufi dengan fuqaha sedikit berbeda perjawabannya. Kalau menurut fikih, menurut fuqaha, ya lebih utama sholat, karena sholat itu lebih berat daripada puasa, karena dengan sholat tidak bisa sambil makan sambil tidur. Tapi kata sufi, puasa justru lebih berat, gitu. Karena puasa itu kejujuran, ya. Kejujuran merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, orang yang sering korupsi kemudian sodakohnya itu digambarkan dalam kitab Durratun Nasihin ibarat orang bikin kue dari tai ayam. Jadi kuenya jadi, cuma sayang tidak bisa dimakan. Ya, jadi kan banyak orang korupsi kemudian korupsi 100 juta, sodakohnya 10 juta untuk menutupi korupsinya. Padahal korupsi atau sodako yang hasil dari uang haram itu laksana bikin kue dari tai ayam. Demikian juga kita sholat, sementara yang kita masukin barang-barang haram itu sulit sekali untuk diterima sholatnya. Walaupun hakikatnya kita tidak tahu bahwa sholat itu diterima. Baik, silakan yang lain. Nambah sedikit yang tadi,
saya pernah mendengar bahwa sholat itu bukan hanya dikerjakan tapi harus didirikan. Gitu. Artinya ketika setelah selesai sholat maka implementasi kepada lingkungan terhadap diri sendiri itu harus ada perubahan. Tetapi ternyata tadi saya kembali kepada pertanyaan tadi, sholat itu adalah adat yang agama. Tapi kenapa sholat itu tidak menjadi tiang dalam kehidupan kita? Justru seolah dengan sholat runtuh semuanya gitu. Artinya apa? Tidak banyak maling dan sebagainya. Tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, itu karena syarat-syarat diterimanya tidak diperhatikan. Selama ini yang diperhatikan syarat sah sholat, tidak diperhatikan syarat diterimanya. Karena memang secara teoritis kajiannya berbeda antara tasfikih dan tasawuf. Dalam prakteknya harus berbarengan. Laksana baju dengan celana. Waktu dibuat itu terpisah, tapi prakteknya harus bareng. Nggak bisa sekarang pakai celana nggak pakai baju, besok pakai baju nggak pakai celana. Jadi antara teoritis dan praktek itu berbeda memang. Jadi maksudnya ketika teori terpisah, ini sufi loh, ini fuqaha. Fikih kajiannya ya sah, tasawuf diterima. Nah, prakteknya mah harus bareng sebenarnya antara ruh dan kulit. Silakan, ada yang ditanyakan yang lain? Ada yang bertanya maksudnya yang ditanyakan yang lain? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang sholat ya, bagaimana cara membersihkan badan agar sholat kita itu diterima ya, meskipun kata Bapak tadi kita tuh nggak tahu kalau misalkan sholat kita tuh sebenarnya diterima atau enggak ya, bagaimana caranya agar supaya gitu sholatnya diterima. Sholat syarat itu tentu kembali kepada perspektif sufi ya. Jadi sholat diterima itu ya suci badan dalam artian tidak memasukkan hal-hal yang haram. Makanya yang haram, kalau haram jelas sih kita tidak akan makan siapapun orangnya. Misalnya babi haram itu jelas. Tapi yang jadi persoalan caranya, cara mendapatkannya ini yang sering saru. Makanya ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat. Halal jelas halalnya, haram jelas haramnya, yang subhat itu yang samar. Jadi langkah-langkah untuk diterima sholat ya hindari makanan yang haram, kemudian pakaian yang haram, tempat yang haram gitu. Walaupun sebenarnya sekarang sulit sebenarnya, tapi kalau kita berusaha insya Allah ada nilai kepuasan ketika kita berusaha untuk memurnikan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Misalnya gini lah, yang sangat ada kaitannya dengan dunia. Misalnya kita sholat, kemudian listriknya nyolong tanpa melalui KWH. Itu jelas kata tasawuf tidak sulit diterima. Kemudian dari sisi yang lain dosanya akan kemana-mana. Ketika banyak listrik dicolong, maka dampaknya itu akan cepat rusak ke elektronik sekitar. Kenapa? Karena tidak terkontrol sehingga arus tidak stabil. Itu dampak dari dunianya ya. Ya, jadi apa yang kita lakukan akhirnya berdampak kepada yang lain, termasuk dampaknya kepada ibadah ya tidak diterima ibadahnya. Kalau gitu ya, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.